Perkenalkan, nama saya Inening Siryada, NPM 35. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Rokok Terhadap Pengelolaan Uang Saku Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2019A, IKI Budi Utomo Malang. Jadi latar belakang dari proposal penelitian kami yaitu di masa sekarang ini merokok merupakan suatu pandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi seorang perokok. Namun, di selain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Jadi, masa remaja merupakan di mana seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola, perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Jadi pada dasarnya merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan, tetapi masyarakat khususnya kaum remaja banyak mengkonsumsi rokok sebagai kebutuhan pokok. Nah, dalam hal ini sepertinya antara rokok dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Padahal merokok mengetahui tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Akan tetapi mereka menganggap remehkan bahaya merokok. Berbagai pihak sudah sering mengeluhkan ketidaknyamanannya ketika pendekatan dengan orang yang baik merokok terbukti bahwa bahaya merokok bukan saja memiliki perokok, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekelilingnya. Nah, saat ini bukan hanya orang dewasa saja yang aktif merokok, namun sudah banyak terlihat anak-anak dengan seragam SMP, bahkan mulai dari merokok di kota-kota besar termasuk di kampus IKI Budi Utomo Malang, khusus Prodi Pendidikan Ekonomi 2019A. Jadi landasan teori dari penelitian kami yaitu definisi pengaruh rokok bagi mahasiswa dan dampak pengelolaan uang saku mahasiswa. Definisi rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 7 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Nah, ada dua jenis rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Nah, filter pada rokok dibuat dari bahan busa serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Nah, rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Yang berikut, sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Nah, lingkungan teman sebaya merupakan lingkungan di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Selingkungan teman sebaya merupakan suatu lingkungan yang baru yang memiliki ciri norma kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada keluarga remaja. Jadi di sini terdapat pengaruh negatif signifikan variabel pengelolaan uang saku terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 2019. Nah, perilaku ekonomi menjadi gaya hidup dan citra diri seseorang yang tidak sehat. Rokok dapat membuat orang yang menghisapnya merasa tenang dan percaya diri.
atau Mengon Prosoci 2015. Mini Quiz 2004 menyatakan bahwa banyak alasan orang merokok, yaitu karena gengsi, gaya hidup, coba-coba, atau hanya ingin terlihat gagah atau percaya diri. Efek yang dirasakan kebanyakan para perokok itu adalah efek subjektif yang bersifat fisiologis, atau efek secara fisiologis memang dapat langsung dirasakan. Perasaan terlihat lebih lega, lebih percaya diri, lebih tenang, dan efek-efek menyenangkan lainnya. Selain efek tersebut, ada efek lain yang secara perlahan menyusup di dalam tubuh, yaitu berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan oleh karena efek merokok. Nah, perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang merokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar perokok yang ikut hirup asap rokok. Kerugian yang ditimbulkan bisa dari sisi kesehatan dan ekonomi. Yang berikutnya ada perbandingan uang saku mahasiswa perokok dan non-perokok. Nah, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, seperti halnya masyarakat ataupun rumah tangga. Mahasiswa juga melakukan aktivitas ekonomi setiap harinya, termasuk konsumsi. Nah, konsumsi mahasiswa pun dapat digolongkan konsumsi bukan makanan di kalangan mahasiswa. Biasanya bersifat pada keperluan seputar perkuliahan seperti membeli buku, fotokopi, akses internet, dan sebagainya. Nah, konsumsi bukan makanan bagi mahasiswa juga meliputi konsumsi akan alat transportasi seperti biaya kendaraan umum dan bahan bakar kendaraan pribadi, komunikasi seperti biasa pulsa, dan entertainment seperti untuk membeli pakaian, handphone, atau laptop, dan aksesoris. Jadi mahasiswa tergolong bukan angkatan kerja karena mahasiswa termasuk kelompok yang tidak bekerja atau mencari kerja, ataupun kelompok yang sedang bekerja. Mahasiswa termasuk pada kelompok yang bersekolah dan menerima pendapatan, sehingga mahasiswa tidak memiliki pendapatan permanen sendiri. Nah, pendapatan mahasiswa bisa berasal dari uang saku dari orang tua dan beasiswa jika mahasiswanya menerima beasiswa. Nah, uang saku dari orang tua adalah uang menerima setiap bulan, seminggu, atau setiap periode yang disepakati oleh orang tua dengan mahasiswa bersangkutan. Nah, meskipun secara teoritis mahasiswa digolongkan bukan angkatan kerja, namun dalam kenyataannya tidak sedikit mahasiswa yang memiliki bekerja paruh waktu di sela-sela waktu kuliah. Jadi sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi baik, saya di sini akan melanjutkan materi presentasi kami. Nah, di sini ada banyak alasan kenapa mahasiswa memilih untuk bekerja paruh waktu. Di antaranya pendapatan dari bekerja paruh waktu dapat digunakan untuk tambahan uang saku dan uang mencari pengalaman kerja, dan masih banyak lagi. Uang saku dari orang tua ditambah beasiswa lagi penerima waktu selanjutnya digunakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan yang dialokasikan ke pos-pos pengeluaran konsumsi rutin maupun tidak rutin. Secara umum, konsumsi rutin yang dimaksud ini adalah segala pengeluaran pembelian barang dan jasa yang terus-menerus dikeluarkan. Pengeluaran konsumsi rutin mahasiswa antara lain berupa biaya makan, listrik, transportasi, air, pulsa, serta kebutuhan lainnya seperti sabun, pasta gigi, sampo, bedak, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, secara umum konsumsi rutin yang dimaksud ini adalah segala pengeluaran
untuk pembelian barang dan jasa yang terus-menerus dikeluarkan. Pengeluaran konsumsi rutin mahasiswa antara lain berupa biaya makan, listrik, serta transportasi, air, pulsa, dan kebutuhan lainnya. Pengeluaran yang tidak terduga misalnya untuk membeli jajan atau sekedar mentraktir teman. Dewasa ini konsumsi mahasiswa untuk keperluan bukan makanan semakin beraneka ragam. Seiring perkembangan zaman, sebagian mahasiswa mulai menggeser penggunaan barang dan jasa bukan makanan seperti pakaian, karaoke, atau barang simbol-simbol tren masa kini lainnya agar tidak dikatakan ketinggalan tren. Oke, yang berikutnya yang C, meningkatnya pengetahuan mahasiswa tentang dampak merokok agar dapat terhindar dari bahaya rokok dengan cara meningkatkan rokok sejak dini. Nah, di sini ada pengertian merokok. Merokok memang jadi masalah yang sulit dipecahkan karena berbagai faktor yang saling ketergantungan. Di suatu sisi, pemerintah terus berkampanye anti rokok, mengimbau pada seluruh masyarakat untuk berhenti merokok, bahkan sampai muncul wacana menaikkan harga rokok hingga mencapai 50.000 per bungkus. Di sisi lain, rokok terus meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang dampak merokok agar terhindar dari bahaya merokok dengan cara meninggalkan rokok. Kegiatan ini dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan dengan penyuluhan dan pendampingan dalam gerakan anti rokok melalui pemasangan striker dan poster anti rokok di lingkungan sekolah. Diharapkan untuk mengubah pola pikir cara pandang mahasiswa Iki Budi Utomo terhadap rokok. Sasaran yang dapat diakibatkan kegiatan ini adalah mahasiswa kelas A prodi pendidikan ekonomi. Nah, yang berikut ada kegiatan pengabdian masyarakat. Ini meliputi 2 tahap. Yang tahap pertama diadakan press test untuk melihat tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap rokok sebelum diberikan penyuluhan. Nah, yang ke tahap kedua, mahasiswa melanjutkan dengan post test, yaitu untuk mengukur peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap bahaya merokok. Setelah itu dilakukan secara bersama-sama pemasangan poster dan stiker. Oke, yang ke berikut ada efek samping yang mempengaruhi kesehatan. Merokok sudah banyak dikenal masyarakat, salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan, diantaranya itu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi erektil, dan sebagainya. Bahkan bahaya merokok bagi kesehatan ini hanya berlaku bagi perokok saja. Pasalnya, orang-orang yang ada di sekitar perokok pun berisiko tinggi terkena efek rokok tersebut. Meskipun mereka sendiri tak merokok, dampak merokok yaitu akan menimbulkan tekanan darah serta detak jantung antara meningkat, namun aliran darah ke pembuluh darah kapiler dan berkurang. Darah kapiler Anda berkurang. Kadar oksigen dalam darah berkurang karena karbon monodioksida ada pada darah justru mengalami peningkatan dari asap rokok. Oke, yang berikut ada paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok menyebabkan rambut halus di saluran pernapasan rusak. Selain itu, otot-otot kecil saluran pernapasan juga akan terus berkontraksi. Sistem imun, kekebalan tubuh melemah sehingga membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit infeksi. Nah, di sini metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
Hal penelitiannya adalah karena peneliti ingin menjelaskan dengan mengeksplorasi fenomena yang terjadi pada mahasiswa prodi ekonomi dalam perilaku merokok untuk mendapatkan gambaran dan pemahamannya. Data yang dapat dari metode kualitatif bersifat deskriptif sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oke, yang berikut ada identifikasi gejala penelitian. Yang akan diteliti adalah sikap terhadap kesehatan pada perokok remaja khusus prodi pendidikan 2019A. Nah, definisi gejala penelitian sikap terhadap kesehatan pada perokok remaja merupakan kepercayaan remaja yang mempunyai kebiasaan merokok terhadap kondisi kesehatannya. Penilaian sikap terhadap kesehatan para perokok remaja dapat dilihat dari kendala kesehatan yang sering dialami oleh para remaja perokok, pengetahuan terkait dengan dampak merokok dan sikap remaja untuk berhenti merokok. Nah, sini instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan angket. Bentuk angket terdiri dari dua macam, yaitu angket yang berstruktur dan angket yang tak berstruktur. Angket yang berstruktur sifatnya tegas, terbatas, konkret, dan jawabannya yang terbatas dan singkat. Sedangkan angket yang tak berstruktur adalah sifatnya terbuka, responden dan diberi kesempatan menjawab pertanyaan dengan uraian dan penjelasan yang panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ursula Aguate, NPM 33. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu identifikasi gejala penelitian yang akan diteliti adalah sikap terhadap kesehatan pada perokok remaja khususnya prodi ekonomi 2019. Yang berikut ada definisi gejala penelitian. Sikap terhadap kesehatan pada perokok remaja merupakan kepercayaan remaja yang mempunyai kebiasaan merokok terhadap kondisi kesehatannya. Penilaian sikap terhadap kesehatan para perokok remaja dapat dilihat dari kendala kesehatan yang sering dialami oleh para remaja perokok, pengetahuan terkait dengan dampak merokok, dan sikap remaja untuk berhenti merokok. Nah, di sini ada yang namanya instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan angket. Bentuk angket terdiri dari dua jenis, yaitu angket yang berstruktur dan angket tak berstruktur. Nah, angket yang berstruktur itu bersifat tegas, terbatas, konkret, dan jawaban yang terbatas dan singkat. Sedangkan angket tak berstruktur itu bersifat terbuka. Responden yang diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan uraian dan penjelasan yang panjang. Nah, pada dimensi pengetahuan, merokok terhadap label peringat bahaya merokok tidak lantas membuat para perokok untuk berhenti merokok. Mereka tetap mengkonsumsi rokok karena pengalaman mereka. Nah, menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menderita akibat mengkonsumsi rokok. Selain itu, informannya juga menyatakan bahwa adanya bentuk gambar-gambar penyakit pada kemasan rokok juga tidak membuat mereka takut, karena mereka beranggapan bahwa gambar-gambar penyakit tersebut hanya mengada-ada atau dibuat-buat begitu saja, yang sesuai dengan efek atau merokok yang mereka rasakan bagi para pecandu rokok yang selama ini mereka rasakan. Nah, hal ini yang mungkin menyebabkan informal tidak takut dengan adanya peringatan merokok, karena karakteristik pribadi individu juga berbeda. Sesuai dengan wawancara dengan salah seseorang yang menjadi sampel mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan peringatan bahaya merokok tersebut, karena bahaya merokok yang tertera dalam kemasan rokok tidak sesuai dengan bahaya yang dirasakan oleh individu tersebut. Ya. Kemudian informasi lain mengatakan bahwa merokok dilakukan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya untuk mengurangi stres dan melepaskan penat. Mereka menganggap bahwa peringatan bahaya merokok tertera pada kemasan perokok itu hanya menakut-nakuti, dibuat-buat, mengada-ngada, dan
hanya rekayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hal ini yang mungkin menyebabkan informan tidak takut dengan adanya peringatan merokok karena karakteristik pribadi individu yang membeda-bedakan sesuai dengan wacana dan cara surat menjadi sampel mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan peringatan bahaya merokok tersebut karena bahaya merokok yang tertera dalam kemasan rokok tidak sesuai dengan bahaya yang dirasakan oleh individu tersebut. Kemudian, informan yang lain mengatakan merokok yang dilakukan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya untuk mengurangi stres dan melepaskan penat. Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap pribadi, individu itu mempunyai motif atau kepentingan kepribadian dan pengalaman masa lalu dan harap dibeda-bedakan. Nah, di sini tuh berdasarkan hasil wawancara selama penelitian, penelitian memuaskan beberapa kesimpulan yang meneliti susunan berdasarkan tahapan-tahapan proses perseptual perokok terhadap label peringatan bahaya merokok yang tertera pada kemasan rokok, mengikat individu yang menganggap bahwa merokok tidak akan membahayakan bagi mereka, lalu mereka tetap melakukan kebiasaan yang merokok. Mereka menganggap bahwa label peringatan hanya merokok yang tertera pada kemasan rokok itu hanya menakut-nakutkan atau bisa saja terjadi, tapi dalam jangka waktu yang teramat lama. Itu pun jika kesehatan si perokok lemah. Dengan kata lain, efek yang diakibatkan karena merokok tidak ekstrim yang dijelaskan di label peringatkan tersebut. Maka dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa para perokok tetap saja merokok meskipun sudah tertera peringatan berbahaya. 58 merokok dalam kemasan rokok dan bagaimana persepsi para perokok terhadap peringatan tersebut. Nah, dalam jawaban menurut hasil penelitian itu bahwa banyak informasi mengatakan peringatan tersebut hanyalah dibuat-buat hanya karena rekayasa untuk menakut-nakuti para perokok. Selain itu, banyaknya penyakit akibat rokok yang tertera dalam tulisan tersebut. Nah, menurut mereka tidaklah sesuai dengan efek penyakit yang dirasakan oleh para perokok, sehingga para perokok akan tetap merokok. Nah, dari kesimpulan di atas dapat kita ketahui bahwa pengertian akan makna yang konsumen letaknya pada stimulus dari label peringatan bahaya merokok yang mereka lihat dan pengalaman masa lalu menjadi faktor penting dalam pembentukan resepsi. Seseorang tidak ada resepsi yang bersifat objektif karena masing-masing individu melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dan kepentingan persepsi itu merupakan suatu proses kognitif psikologis yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan persepsi bersifat pribadi.